Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Deskan Fatia. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Hari ini kita mau belajar apa sih, gitu kan? Jadi hari ini kita akan belajar budaya bareng-bareng, yang dimana kita akan melihat budaya dari segi bimbingan dan konseling. Jadi kan dalam mereka kan pastinya bakal banyak ya konseli-konseli yang berbeda latar belakangnya, atau entah dia dari suku Sunda, Jawa, atau luar daerah gitu. Jadi kita bahas dari suku Jawa terlebih dahulu. Nilai tradisi ruahan masyarakat Jawa menjelang bulan Ramadan dalam praktik konseling. Oke, kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu adalah gambaran budaya secara menyeluruh. Budaya Jawa merupakan sistem nilai yang kompleks dan holistik, yang mencerminkan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, emosional, dan moral. Beberapa karakteristik utamanya yaitu yang pertama adalah nilai spiritual dan religius yang tercermin dalam kegiatan keagamaan seperti tahlilan, pengajian, dan tradisi seperti ruahan yang akan saya bahas pada suku Jawa. Jadi karena mayoritas di rumah saya itu adalah suku Jawa, seperti yang sering saya alami ya, kalau setiap ada acara tuh kayak tahlilan, kita bakal ada pengajian, terus bagi-bagi sedekah makanan gitu. Jadi itu biasa terjadi di lingkungan sekitar rumah saya. Yang kedua itu adalah penggunaan tingkatan bahasa seperti ngoko, kromo inggil yang menunjukkan kesopanan dan kedudukan sosial. Yang ketiga itu ada emosi dan ekspresi diri. Orang Jawa cenderung mengedepankan tepos liro atau tenggang rasa dan menghindari konflik terbuka, menunjukkan kontrol diri dalam ekspresi emosi. Jadi orang Jawa ini cenderung lebih tenggang rasa dalam perasaannya. Jadi orang Jawa ini lebih kayak ketika ada permasalahan dia cenderung menutup diri dan tidak terbuka gitu. Jadi kayak menghindari konflik ya istilahnya gitu. Jadi selanjutnya itu ada sosial. Budaya kolektif dan gotong royong masih sangat kuat dalam budaya Jawa ini. Basisnya seperti kehidupan sosial. Contohnya seperti apa? Misalkan di tetangga rumah kita itu ada yang hajatan atau hitanan. Itu biasanya kita sama-sama antara masing-masing tetangga itu kita bersama-sama untuk merewang atau membantu kegiatan keluarga yang memiliki acara tersebut. Selanjutnya itu adalah moral dan perilaku. Sikap menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menjunjung keadilan serta keselarasan. Jadi orang Jawa ini mungkin tidak hanya suku Jawa ya, tapi di berbagai suku lainnya. Tetapi orang Jawa ini cenderung lebih menghormati orang yang lebih tua. Misalkan kalau kita duduk berbincang dengan orang tua, kita tidak boleh duduk bersilang, terus cenderung menggunakan bahasa yang halus gitu. Dan selanjutnya itu ada karakteristik ya, karena yang sebelumnya tadi saya sudah bilang ya, kalau orang Jawa itu menghindari konflik. Jadi sifatnya juga halus, sabar, penuh pertimbangan atau eling dan waspada, dan lebih mengutamakan harmoni daripada konfrontasi. Jadi orang Jawa itu lebih menahan amarahnya mereka. Misalkan gini, ada suatu hal yang mereka ingin sampaikan, tapi orang Jawa ini cenderung untuk menahan dan menghindari konflik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi terdapat juga nih contoh konkret dari tradisi ruahan ini, yaitu adalah wujud dari integrasi nilai spiritual, sosial, dan emosional. Dalam acara ini, masyarakat berkumpul, berdoa untuk leluhur, berbagi makanan atau berkat, dan memperkuat silaturahmi. Semua dilakukan dengan penuh sopan, santun, dan kehormatan. Kita ke pembahasan kedua, yaitu ada hal yang perlu dipahami jika akan dilakukan konseling, yaitu kita temukan fenomena gapnya ya. Dalam budaya Jawa terdapat kecenderungan untuk menyembunyikan masalah pribadi karena menjaga kehormatan atau ajining diri gitu, dan menghindari aib sosial. Konsep tuh pakewu itu tidak enakan atau kita sebut tidak enakan juga dapat menjadi hambatan keterbukaan dalam sesi konseling. Jadi oleh karena itu, konselor perlu memahami beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena orang Jawa itu cenderung tertutup dan tidak eksplisit,
dalam mengekspresikan perasaan. Jadi konselor tuh harus perlu untuk memahami lagi kembali sifat dari suku Jawa ini gitu. Dan selanjutnya itu ada pentingnya membangun kepercayaan secara bertahap, karena orang Jawa itu sangat hati-hati dalam ingin mengungkapkan perasaannya. Konselor lebih melakukan pendekatan secara intens terhadap konselingnya yang itu dari suku Jawa tersebut gitu. Yang ketiga ini lebih nyaman dengan pendekatan simbolik atau metaforis daripada pertanyaan langsung yang konfrontatif. Jadi orang Jawa ini cenderung mempertanyakan secara secara tidak memunculkan pertanyaan sebagai tanda-tanda gitu dari awal. Jadi tidak langsung menjelaskan apa yang dia maksud gitu. Dan selanjutnya itu ada nilai spiritual yang melekat, sehingga pendekatan konseling berbasis nilai religius dan budaya akan lebih efektif, karena orang Jawa itu memiliki nilai leluhur yang tinggi ya teman-teman. Jadi dalam konseling ini, konseling berbasis kebudayaan yang mengandung nilai religius ini sangat efektif buat ditanamkan untuk suku budaya Jawa ini gitu. Selanjutnya itu lebih menyukai pendekatan induktif dan berbasis narasi atau kisah dalam menyampaikan pengalaman emosionalnya. Nah, fenomena gap yang muncul ini ketika metode konseling barat yang menekankan keterbukaan, ekspresi diri dan konfrontasi emosi diterapkan tanpa adaptasi budaya, sehingga klien Jawa bisa merasa tidak nyaman, menutup diri atau bahkan menarik diri dari proses konseling. Kalau dijelaskan secara lebih detail kayak gini, ibaratkan karena kan orang Jawa itu cenderung menutup diri ya, berbeda dengan metode konseling budaya barat yang cenderung menekankan keterbukaan, asas keterbukaan, terus cenderung mudah sekali untuk menyampaikan ekspresinya dia gitu, atau mudah sekali menyampaikan argumentasi. Nah, itu berbeda sekali dengan suku budaya Jawa ini gitu. Jadi orang suku budaya Jawa ini cenderung tertutup dan akan terbuka ketika dia melakukan pendekatan secara intens, secara tahap per tahap gitu. Oke, ke pembahasan yang ketiga itu ada masalah pada budaya Jawa. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu diantaranya adalah pergeseran nilai pada generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi seperti ruahan karena dianggap tidak relevan dengan zaman modern, terutama generasi muda. Yang kedua itu ada rendahnya literasi terhadap layanan konseling modern di pedesaan. Yang ketiga itu ada tradisi ruahan dianggap sekedar ritual tanpa makna dan tidak lagi dimaknai secara mendalam oleh sebagian masyarakat. Yang keempat itu ada dualisme budaya dan modernitas menyebabkan kebingungan identitas dan berkurangnya penghargaan terhadap praktik lokal. Dan yang terakhir itu ada praktik konseling yang terlalu mengandalkan pendekatan barat, belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat Jawa yang kolektif dan spiritual. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu ada penelitian terdahulu yang relevan. Jadi saya temukan beberapa penelitian, yaitu ada 3. Untuk penelitian pertama itu Subandi tahun 2014 dalam Indigenous Psikologi di Indonesia. Dalam artikel yang diterbitkan di Buletin Psikologi UGM, Subandi membahas konsep psikologi indigenous itu atau psikologi pribumi, yaitu pendekatan psikologi yang dikembangkan dari nilai norma, kepercayaan, dan praktik masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa pendekatan barat tidak selalu relevan untuk masyarakat non-barat seperti Indonesia, sehingga perlu ada psikologi yang berakar pada kearifan lokal. Untuk penelitian yang kedua itu ada dari Widiandari tahun 2022, kearifan lokal dalam konseling komunitas. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan kearifan lokal dalam praktik konseling berbasis komunitas, khususnya di masyarakat Jawa. Ia menyoroti bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan dapat mendukung proses konseling karena lebih mudah diterima secara sosial. Meskipun mengangkat pentingnya pendekatan budaya, Widiandari ini belum mengembangkan teknik atau metode konseling spesifik yang berbasis pada satu tradisi konkret seperti ruahan. Penelitiannya juga masih bersifat konseptual dan masih umum.
Dan untuk penelitian yang ketiga itu ada dari Nurjanah 2021, fungsi sosial tradisi ruahan. Dalam penelitian yang terbit di jurnal Artefak, Nurjanah membahas fungsi sosial dan budaya dari tradisi ruahan dalam masyarakat Jawa, termasuk sebagai bentuk penghormatan leluhur dan menjaga harmoni sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman kontekstual tentang makna simbolik dan praktik ruahan, seperti kenduri, tahlilan, dan ziarah kubur. Keterbatasan fokus utama masih pada aspek sosiologis dan kultural. Belum dibahas secara mendalam potensi tradisi ruahan ini sebagai alat intervensi psikologis atau sebagai bagian dari pendekatan konseling. Jadi kesimpulan dari research gap itu atau dari ketiga penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman nilai budaya dan relevansinya dalam psikologi. Namun masih terdapat kekosongan riset dalam aspek berikut, yaitu diantaranya belum ada studi secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai tradisi ruahan ke dalam model konseling praktis. Yang kedua juga ada belum dikembangkan metodologi atau pendekatan terapeutik berbasis ruahan yang dapat digunakan oleh konselor secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada potensi ruahan sebagai terapi komunitas atau alat refleksi spiritual dalam konseling masih belum dijelajahi secara empiris. Namun ada kekurangan dari penelitian terdahulu ini, yaitu kurangnya pendekatan aplikatif. Jadi belum adanya penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisi ruahan ke dalam model konseling praktis. Tradisi hanya dilihat sebagai ekspresi budaya atau sosial, belum dikaji sebagai media intervensi psikologis. Dan yang terakhir itu ada belum ditemukan studi yang menjelaskan mekanisme kerja psikologis dari simbol dan praktik dalam tradisi ruahan. Misalnya bagaimana doa bersama, berbagi makanan, atau ziarah bisa memfasilitasi penyembuhan emosi. Dan yang keenam itu ada kekosongan novelty yang ingin diangkat dari teori gap. Penelitian ini akan mengisi kekosongan dengan mengidentifikasi nilai-nilai psikoterapeutik dalam tradisi ruahan, membangun model atau pendekatan konseling yang mengintegrasikan aspek spiritualitas, sosial, dan refleksi diri sebagaimana tercermin dalam tradisi ruahan, mengkaji dimensi makna dan healing dari setiap elemen dalam praktik ruahan dan merelevansikan dengan teknik konseling modern, serta mendorong pemanfaatan tradisi lokal sebagai sarana terapi komunitas yang lebih diterima oleh masyarakat. Kita tiba dalam pembahasan terakhir, yaitu pembahasan ketujuh, peralihan dari budaya profan ke budaya bermakna. Saya ingin mengangkat tradisi ruahan dari yang selama ini hanya dianggap ritual profan atau tradisi rutin menjadi simbol dan sumber makna dalam konseling. Ruahan akan diposisikan sebagai ruang refleksi spiritual atau healing, media memperkuat relasi sosial dan dukungan emosional, platform konseling komunitas yang berakar pada nilai budaya lokal. Dengan begitu, tradisi lokal tidak hanya dilestarikan, tapi juga diberdayakan secara psikologis untuk kesejahteraan masyarakat. Dan dari tadi kita udah bicara panjang lebar tentang tradisi ruahan dari suku Jawa. Aku kasih kesimpulan bahwa tradisi ruahan dalam budaya Jawa memiliki potensi besar sebagai pendekatan konseling berbasis kearifan lokal, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam praktik psikologi. Penelitian terdahulu hanya membahas aspek konseptual, sosiologis, dan nilai budaya, tanpa mengembangkan model aplikatif untuk intervensi psikologis. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan membangun pendekatan konseling berbasis tradisi ruahan yang menyatukan nilai spiritual, sosial, dan refleksi diri menjawab keterbatasan pendekatan konseling barat yang kurang konseptual bagi masyarakat Jawa. Ruahan akan diangkat dari sekadar ritual menjadi media healing yang bermakna secara psikologis dan sosial. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan mohon maaf serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.